Selamat siang Sobat Indonesia, kembali lagi di Podnusa, Podcast Indonesia. Siang hari ini saya Novita Ramadhani dari Humas dan Publikasi. Tidak sendiri loh, pastinya di samping saya ada Kak Nisa dari program studi D3 Farmasi semester 1. Hari ini pastinya saya Novita Ramadhani dan Kak Nisa akan memberikan motivasi buat kalian semua yang berprestasi untuk melanjutkan kuliah. Buat kalian jangan ragu-ragu ya buat kuliah, tapi kalian bingung mau ambil jurusan apa dan kalian mau via jalur apa. Kalian yang punya prestasi bisa banget karena kuliah zaman sekarang itu penuh dengan prestasi. Baik, di samping saya ada Kak Nisa. Halo, selamat siang Kak Nisa. Selamat siang Kak. Bagaimana kabarnya Kak Nisa? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik. Nah, kebetulan Kak Nisa ini baru semester 1, jadi masih fresh-freshnya banget nih buat kuliah. Pastinya semangat banget untuk kuliah. Nah, dari Kak Nisa sendiri ini adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi di bidang hafiz. Nah, kita akan kulik-kulik nih tentang Kak Nisa. Gimana sih bisa jadi mahasiswa yang berprestasi di bidang hafiz? Karena jarang banget nih mahasiswa yang berprestasi di bidang hafiz. Nah, dari Kak Nisa sendiri nih, bisa nggak diceritain sedikit dari proses awalnya Kak Nisa bisa belajar hafiz? Karena nggak semudah yang kita bayangkan untuk bisa menghafal apalagi sampai 5 juz untuk hafiz. Nah, dari Kak Nisa sendiri nih, pertama, hal apa yang bikin Kak Nisa punya niat dan potensi banget untuk belajar hafiz? Ya, sebelumnya saya pas mulai belajar tahfidz itu sejak SD. Iya. SD itu seingat saya tuh 2 juz aja, 2 juz, maksimal 2 juz. Kalau udah mencapai 2 juz mungkin menghafal kayak surat pilihan kayak ayat kursi, al-kahfi gitu. Jadi enggak 2 juz itu 30, 29, kan sebelum 29 28. Harusnya kan lanjut. Nah, tapi kalau di SD saya tuh 2 juz aja. Habis itu baru kalau udah selesai 2 juz nanti dia menghafal ayat surat pilihan. Iya. Nah, alhamdulillah saya udah kelas 6 itu saya sudah selesai 2 juz. Habis itu saya disuruh menghafal ayat kursi, terus al-kahfi. Biasanya al-kahfi itu minimalnya 1 sampai 10 ayat aja. 10 ayat saja. Kemudian pas SMP mengulang dari juz 30 lagi. Maksimal di SMP 5 juz aja. Minimal 5 juz. Nah, alhamdulillah saya melebihi dari 5 juz. 5 juz belakang itu kan berarti dari 30 sampai 26. 20. Ya, 26 habis itu lanjut ke juz 1. Nah, juz 1 pas itu saya sampai juz 7 kayaknya. Juz 7. Iya, seingat saya juz 7. Nah, SMP 3 tahun tapi itu program SMP itu kurang ketat dalam penghafalan. Dalam penghafalan. Jadi masih ada slow-slownya atau longgarnya kayak gitu. Iya, jadinya nggak terlalu nempel gitu. Jadi kalau misalnya kita menghafal aja, merojaahnya nggak banyak gitu. Jadi nggak begitu diketatkan gitu, nggak begitu. Ayo kamu buruan bisa nggak kayak gitu. Jadi semampunya kita gitu. Iya, jadi kayak kita menghafal setoran sama guru, tapi buat mengulangnya itu sedikit waktunya. Sedikit. Ya. Baru masuk ke SMA ini kayak awal mula saya kayak mengulang dari awal lagi. Mengulang dari awal. awal. Jadi saya 30 lagi. Jadi masuk pondok itu, pondok saya namanya Pondok Pesantren Mahadul Quran Boyolali. Iya. Nah, saya motivasi ke sana tuh gara-gara dapat kabar kalau pondok itu tuh sering mengeluarkan orang-orang yang udah hafal 30 juz. Saya termotivasi ke sana, alhamdulillah saya diterima. Terus kalau masuk ke pondok itu dianggap hafalannya 0. Walaupun dia udah hafal semuanya tapi dianggap 0. Jadi Kenapa masuk bisa dianggap 0? Padahal sebenarnya sudah hafal beberapa juz. Ya, jadi pondok itu menyamaratakan. Jadi kalau semuanya udah mungkin ada 15 juz, ada yang 30 juz. Jadi pas masuk di pondok itu anggap semuanya belum ada hafalan. Jadi kita juga pas setoran diulang lagi dari 30 ke atas, tapi bedanya program itu ketat. Jadinya setiap masteran nanti yang mau setoran dikasih soal. Jadi dikasih soal yang pernah kita hafal. Jadi membuat otak itu terasah. Jadi kayak mengasah hafalan kita yang sebelumnya. Nah, itu jadinya membuat saya dan teman-teman saya di sana tuh senang di sana, jadi karena
setiap mau setoran dikasih soal, terus setiap mau merojaah itu tanpa lihat mushaf sebanyak 1 juz gitu, 1 juz, setengah juz gitu. Dan itu bagi kamu sendiri nih Kak Nisa, kan itu semua nggak gampang, apalagi nih aku pun sendiri nggak mungkin bisa sampai segitu, karena itu dari hati dulu, nggak mungkin kita niat aku pasti bisa, tapi semua itu kan tergantung dari hati kita. Kalau hati kita oke, niat pun oke. Nah, dari Kak Nisa nih, kan udah hafal beberapa juz, pesan Kak Nisa buat mereka yang pengen kayak Kak Nisa berprestasi di bidang hafiz apa? Ya, semua perbuatan pasti diawali dengan niat ya. Iya, Kalau niatnya betul baik, insya Allah hasilnya akan baik. Nah, menghafal Al-Quran tuh bukan hanya dibanggakan. Ini loh aku udah hafal Al-Quran tuh bukan. Tapi itu sebagai petunjuk Allah. Jadinya di dalam Quran itu semua hukum-hukum ada di sana. Jadi kalau kita mau tahu hukum, misalnya hukum minuman keras, Iya, hukum zina, zina. hukum misalnya hukum keluar malam-malam atau gimana, itu ada di dalam Quran semua. Jadi buat kita semua yang mau menghafal Quran dari nol, atau enggak mungkin kita udah hafal tapi lupa-lupa. Iya, Nah, benar. ya itu sebenarnya diawali dari hati kita dulu. Kalau misalnya kita udah niat terus ikhlas sama Allah, ya Allah ini aku mau menghafal Quran. Semoga Allah mempermudahkan kita. Nah, setelah niat itu kita pasti kalau kita mau pertama membaca Quran, kadang masih nggak tahu panjang pendeknya. Iya betul. Terus Apalagi kan setiap bunyinya itu beda-beda. ya hukumnya terus gimana. Ada Nah, hukumnya. nah, perlunya kita membaca. Cuman membaca itu artinya kita melihat mushaf ya, Iya. melihat Quran. Nah, itu perlu di bawah bimbingan. Jadi kita nggak boleh baca aja, asal baca tuh nggak boleh. Berarti harus ada bimbingannya ya di sana. Bahkan membaca aja harus ada bimbingan, apalagi pas setoran. Ya, setoran hafalan itu harus ada bimbingannya. Karena dengan perbedaan satu panjang pendeknya kalau berbeda itu bisa menyalahkan arti. Ya. Dan itu Kak Nisa sering ngalamin nggak dari proses Sering. pembelajaran itu? Saya pernah kira-kira 3 tahun Iya, saya 3 menghafal, terus ternyata di akhir tahun itu ada pemberitahuan ini bacanya kayak gini, saya salah, dan membetulkan bacaan yang udah di 3 tahun kan berarti diulang terus ya. Iya, lama itu. Pas untuk memperbaiki itu agak sulit. Agak sulitnya. Iya. Sulitnya ya misalnya yang di awalnya fathah itu misalnya A gitu ya. A, iya. Habis itu ternyata dibaca kasroh I. Nah, untuk membetulkan tuh agak sulit karena ya selama 3 tahun tuh kita udah ngulang-ulang A, tapi ternyata di akhir yang betul I gitu. Jadinya emang perlu hati-hati. Jadi kita memang perlu membaca, menghafal tuh emang perlu bimbingan sama mungkin gurunya yang lebih paham gitu. Guru ngajinya ya? Iya, guru Nah, ngaji. selanjutnya nih Kak Nisa, sudah berapa banyak nih prestasi yang sudah Kak Nisa ambil? Raih. Kalau untuk juara-juara saya masih Iya. sedikit, tapi saya selalu untuk mencoba kalau ada peluang lomba itu saya ikuti. Saya pas SD ada lomba, saya coba ikut, alhamdulillah juara 2. Itu masih kategori 2 juz, 2 juz. 30 sama 29. Kemudian pas SMP setahu saya nggak ada. Pas SMA itu kan saya di pondok. Nah, dari pihak pondok tuh buat perempuan nggak boleh keluar. Jadi kalau ada lomba-lomba nggak boleh keluar gitu. Berarti tetap stay di pondok. Iya, di pondok Untuk aja. Lomba-lomba kalau di pondok. Ya. Nah, pas saya lulus dari pondok, saya coba-coba kan sekarang banyak perlombaan lewat online. Iya, Nah, ada online. itu saya pernah coba nasional Tingkat nasional iya, ya berarti, berarti tapi seluruh online. Indonesia. Iya. Nah, alhamdulillah saya diterima di pas semifinal. Habis itu saya kan dari sekian banyak pendaftar dites dulu bacaannya bagaimana. Saya alhamdulillah diterima di termasuk orang yang lolos. Orang yang lulus. Nah, tapi qadarullah saya nggak lolos di finalnya. Jadi saya di tengah-tengah berhenti. Tapi itu udah ada pengalamannya yuk. ya, kemudian saya coba lagi, ada kabar online lagi, saya coba. Tapi ini bukan hafalan, tapi kategori kiroah. Kiroah itu kayak bacaan yang ya. Kalau menghafal kan tanpa lihat mushaf. Iya.
dengan hafal Quran. Tapi kalau qiraah itu kita membaca dengan tartil, dengan panjang pendek yang benar, dengan irama yang bagus. Alhamdulillah saya diterima, lolos, dapat juara 3 kayak. Alhamdulillah. Jadi semua itu nggak sia-sia ya Kak. Ya. Nah selanjutnya nih, boleh dong Kak Nisa sedikit ngeluarin ayat suci. Ya nggak panjang-panjang aja, pendek aja nggak apa-apa. Biar semua bisa dengerin nih gimana suaranya Kak Nisa ketika ngaji. Gimana? Ya, siap? Surat apa ya Kak? Monggo, terserah kakak aja. Yang penting kakak ngerasa nggak terbebani dan kakak yakin bahwa ini loh, aku tuh bisa. Jadi kan tadi Kak Nisa sudah menceritakan semua tentang prestasi yang Kak Nisa punya. Kak Nisa bisa sedikit ngasih lantunan ayat suci. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Masya Allah, suaranya merdu banget ya. Enggak Kak? Bener merdu banget. Nah, ini tadi sekilas tentang suara Kak Nisa. Masya Allah banget kan. Nah, makanya nih buat kalian lagi belajar, lagi seriusnya belajar buat hafalan hafiz, semangat. Karena apa? Kak Nisa ini nih udah buktiin. Kak Nisa semangat hafalan bukan karena ingin kuliah, tapi dia punya potensi dari dirinya, dari hatinya, dari nuraninya. Akhirnya dia lanjut kuliah dengan beasiswa prestasi yaitu hafiz. Nah, dari sini udah kelihatan banget bahwa Allah punya rencana sendiri buat Kak Nisa. Ya kan Kak Nisa? Nah, sebelumnya nih Kak Nisa pernah nggak kepikiran buat dari dulu kan pengen hafalan hafiz nih. Itu ada rencana dengan hafalan hafiz itu ke kuliah atau enggak? Jadi aku cuma hafalan hafiz karena emangnya dari hati, atau aku mau coba hafalan hafiz lah buat nanti bisa masuk kuliah lebih gampang kayak gitu. Pernah kepikiran kayak gitu nggak? Dulu awalnya saya mau ambil sanad itu kayak metode bacaan. Ya. Jadi yang tadi saya baca itu namanya qiraah sanad hafiz namanya. Nah, sanad itu ada 7 qiraah, ada hafiz, ada waris dan lainnya. Nah, sanad itu buat uji sanad itu emang sulit sekali, jadi kayak harus menyetorkan seluruh hafalannya gitu. Jadi harus teliti ya Kak, Iya. intinya harus teliti dalam penghafalan. Kemudian saya berpikir lagi pas saya kuliah aja gitu. Karena orang tua saya di bidang Kedokteran. terus kakak saya bidan, terus ada yang fisioterapi, terus saya farmasi aja. Jadi keluarga Kak Nisa nih hampir di kesehatan semua ya berarti? Iya. Oke. Nah, dari sini nih Kak Nisa, ini kan udah ada bukti nih bahwa Kak Nisa itu bisa. Kak Nisa itu semangat dalam berprestasi. Nah, kita ayo bareng-bareng nih Kak Nisa. Buat teman-teman semuanya yang pengen kuliah tapi sambil berprestasi, kalian bisa banget nih daftar di kampus Politeknik Indonesia Surakarta. Tentunya nanti kalian bisa manfaatin dengan jalur-jalur beasiswa atau prestasi kalian. Gak hanya hafiz, ada prestasi lain. Jadi buat kalian yang gak mungkin di
Hafiz atau prestasinya di luar Hafiz bisa. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau kalian Kak, aku pengen daftar nih, tapi aku belum hafal beberapa juz Hafiz. Tapi kalian bisa gunain untuk prestasi lainnya. Jadi di sini intinya kuliah apapun itu bisa teman-teman. Jadi kuliah itu penuh dengan prestasi ya Kak Nisa. Jadi buat teman-teman nih, Indonesia atau podcast Indonesia, ayolah kita maju bareng-bareng, kejar cita-cita kalian. Jangan pernah ragu, Kak, aku pengen kuliah, tapi aku terkendala biaya, aku terkendala waktu, aku terkendala sama lingkungan. Coba deh pikirin lagi. Kalau kalian nggak kuliah, lebih baik itu nggak. Tapi ingat satu hal, kuliah bisa mengubah hidup kalian. Kalau kalian berprinsip kuliah bisa mengubah hidup kalian, kalian yakin pasti bisa. Oke, ada yang bilang ngapain kuliah? Kuliah itu nggak penting karena yang penting itu cari uang. Tapi ingat, uang itu nggak mungkin mengalir begitu saja. Kalian nggak kuliah nggak apa-apa, tapi penghasilan yang kalian dapat hanya stuck seperti itu aja. Tapi kalau kalian dengan kuliah, insya Allah rezeki itu akan mengalir dan meningkat. Betul kan Kak Nisa? Nah, buat Kak Nisa sendiri nih, pesan buat teman-teman semua untuk ayolah kita kuliah. Kuliah itu enak kok, karena kuliah itu kita bisa membahagiakan orang tua, kita bisa menaikkan derajat orang tua, kita menunjukkan bahwa kita bisa. Dari Kak Nisa sendiri, gimana? Sebenarnya kalau kita menghafal Quran, itu sebenarnya kan hafal Quran itu bisa hilang hafalannya lebih cepat dari onta yang diikat. Jadi kenapa? Ada bahasa kayak gitu Kak? Ya. Jadi saya mengalami, cuman pagi itu kita setoran, malamnya udah lupa. Jadi saking cepatnya hilang. Jadi emang perlu pengulangan. Nah, saya masuk ke kuliah umum ya. Iya, umum. Nah, umum itu berarti banyak fitnah, kemudian banyak godaan lainnya dan membuat hafalan tuh mungkin kotak kasir. Nah, jadi untuk kalau misalnya buat kalian yang mau kuliah, kita menghafal Quran tapi mau kuliah di umum, mungkin untuk membantu orang tua, kemudian untuk bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi kita harus membagi waktu khusus untuk Al-Quran itu sendiri. Jadi buat kalian yang mau kuliah tapi takut hafalan juga hilang. Jadi kita emang perlu membagi waktu. Jadi kalau masuk kuliah umum nih, jam sekian dari segini kita kuliah. Nah, nanti di jam tertentu kita hafalan. Ya, harus gitu. Nggak bisa kita dikalahkan sama kuliah. Kita harus ada waktu tersendiri untuk hafalan Quran. Nah, terima kasih banget nih Kak Nisa yang udah mau sharing-sharing nih soal seputar hafalan Hafiz, dari segi gimana cara hafalannya, terus gimana proses dari awal sampai dapat prestasi, dan dari bagaimana membagi waktu antara kuliah dan hafalan. Karena Kak Nisa ini kan masuknya di kuliah umum, jadi kita harus pintar-pintar bagi waktu. Biar apa? Hafalan kita nggak hilang atau lupa. Karena kadang kita hafalan sampai berapa juz, besoknya kita ngulang lupa lagi. Nah, buat Sobat Polinus nih, nah ini seputar dari motivasi kami dari aku Novita Rumadini dan Kak Nisa. Semoga dari pembahasan siang hari ini bisa ngasih pencerahan, motivasi buat kalian yang ingin kuliah jalur prestasi. Karena apa? Ingat, kuliah itu penuh prestasi. Oke, dari sini saya Novita Rumadoni dari Humas dan Publikasi dan Kak Nisa dari program studi D3 Farmasi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.